Fernandes menangis usai Manchester United kalah di final Liga Eropa. Bintang Manchester United yakni Bruno Fernandes menangis setelah The Red Devils kalah dalam drama adu penalti dari Villarreal di final Liga Eropa. Manchester United kalah 10-11 dalam drama adu penalti setelah bermain imbang 1-1 selama 120 menit. Kegagalan David De Gea sebagai penendang penalti terakhir membuat Manchester United gagal meraih gelar perdana di bawah asuhan Ole Gunnar Solskjaer. Manchester United tertinggal lebih dahulu dari Villarreal setelah Gerard Moreno menciptakan gol pada menit ke-29. Namun Manchester United bisa menyamakan kedudukan berkat gol dari Edinson Cavani pada awal babak yang kedua. Namun skor imbang 1-1 dan dilanjutkan dengan adu penalti. Selesai drama adu penalti, Fernandes tampak berkaca-kaca lantaran gagal meraih trofi pertama bersama Manchester United. Ia berjalan sembari menangis saat memeluk rekan timnya yakni Axel Tuanzebe. Dalam laga ini Fernandes sendiri tergolong minim mendapatkan peluang selama 120 menit. Mengacu data dari ESPN, gelandang asal Portugal itu hanya melepaskan 2 usaha untuk mencetakkan gol yang tidak tepat ke arah sasaran. Tim Spanyol lebih tangguh daripada tim Liga Premier Inggris. Inggris boleh membanggakan liga mereka sebagai liga terbaik di dunia. Namun jika sudah berbicara di level Eropa, tim-tim Liga Inggris punya catatan inferior dari tim Spanyol. Kegagalan Manchester United yang teranyar ini menambah panjang riwayat buruk tim-tim Liga Inggris dari tim Spanyol dalam final di kompetisi Eropa. Sejak tahun 2006 yang lalu, ada 10 pertemuan tim Liga Inggris melawan tim Spanyol dalam final Liga Eropa. Naas tim Liga Inggris selalu kalah dalam 10 partai final tersebut dan Spanyol berhasil memenangi semuanya. Kegagalan ini pun seharusnya jadi tamparan besar untuk Solskjaer dan para petinggi Manchester United. 2,5 tahun sudah Solskjaer menangani Manchester United. Ia pun berhasil mengantarkan ke semifinal dan kini mencapai final pertamanya. Sayangnya selama ini pula Solskjaer selalu gagal memberikan trofi bagi Manchester United. Gareth Southgate bantah dirinya telah mengesampingkan Alexander Arnold. Sempat mencoret nama bek kanan Liverpool yakni Trent Alexander-Arnold saat menjalani babak kualifikasi Piala Dunia 2022. Gareth Southgate akhirnya memutuskan untuk kembali memanggilnya dari 33 nama skuad sementara Piala Eropa 2020. Sudah kembali memasukkan nama Trent Alexander ke Three Lions, membuat Southgate pun membantah rumornya yang sempat dianggap tidak mempunyai kepercayaan lagi kepada bek berusia 22 tahun tersebut. Meski telah masuk ke tim Inggris dan diprediksi masuk ke dalam 26 tim yang akan menjajal turnamen Piala Eropa 2020, Trent Alexander-Arnold justru dirumorkan tak akan menjalani sebagai bek kanan lantaran Southgate sudah memanggil Kyle Walker, Reece James dan juga Kieran Trippier. Maka dari itu pemain asli didikan Liverpool tersebut kemungkinan besar akan menjalani peran barunya di skuad asuhan Gareth Southgate, yakni akan menjadi gelandang tengah ataupun gelandang bertahan. Paolo Maldini pastikan nasib dari Gianluigi Donnarumma. Direktur AC Milan yakni Paolo Maldini memastikan Gianluigi Donnarumma akan henggang pada bursa transfer musim panas mendatang. Ia pun mendoakan Donnarumma agar tetap meraih kesuksesan di klub barunya nanti. Diketahui kontrak Donnarumma bersama Rossoneri akan habis pada 30 Juni 2021. Kabarnya penjaga gawang timnas Italia itu bakal segera merapat ke Juventus dalam waktu yang dekat ini. Lebih lanjut, Maldini juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Donnarumma yang sudah tampil gemilang sepanjang musim 2020-2021. Di mata Maldini, Donnarumma merupakan salah satu pemimpin bagi Rossoneri. AC Milan sendiri sudah mengantisipasi kepergian dari Donnarumma. Mereka dilaporkan sudah mendaratkan penjaga gawang Lille yakni McMahon sebagai suksesor Donnarumma nantinya. UEFA resmi menjatuhkan sanksi kepada Zlatan Ibrahimovic. Striker Swedia yakni Zlatan Ibrahimovic mendapatkan sanksi dari Federasi Sepak Bola Eropa yakni UEFA. Ibrahimovic didenda oleh UEFA sebesar 43.000 pound sterling. Dikutip dari Daily Mail, UEFA menjatuhkan sanksi denda itu kepada Ibrahimovic setelah pemain AC Milan tersebut terbukti memiliki kaitan dengan rumah judi. Menurut UEFA, Ibrahimovic memiliki kepentingan finansial di rumah judi tersebut. Pihak UEFA sendiri sudah melakukan penyelidikan terkait kasus ini sejak April yang lalu. Pada tahun 2018 yang lalu, Zlatan Ibrahimovic didakwa sebagai duta di rumah judi yang berbasis di Malta tersebut. UEFA menyebutkan bahwa ex penyerang Manchester United itu bersalah dan telah melanggar pasal mengenai peraturan disiplin para pemain sepak bola Eropa.
Tidak hanya Ibrahimovic yang mendapatkan sanksi dari UEFA, AC Milan pun tak luput dari sanksi denda. UEFA menghukum AC Milan dengan denda sebesar 25.000 euro karena melanggar pasal yang sama. Barcelona beritahu Ronald Koeman akan segera diganti. Football Espanya melaporkan manajemen Barcelona dilaporkan sudah menemui Ronald Koeman. Pihak otoritas Barcelona memberitahu Ronald Koeman bahwa mereka ingin mengganti pelatih asal Belanda tersebut. Ronald Koeman bisa saja bertahan di Camp Nou hanya jika manajemen Barcelona tidak bisa menemukan penggantinya dalam waktu selama 15 hari. Manajemen Barcelona dikabarkan sudah mengadakan pertemuan sebelum bersua dengan Ronald Koeman. Jika melepas Ronald Koeman pada musim panas 2021 nanti, maka Barcelona harus membayar kompensasi sebesar 7 juta euro atau sekitar 122 miliar rupiah. Ronald Koeman bergabung dengan Barcelona pada awal musim 2020-2021 dengan kontrak berdurasi selama 2 tahun. Pada musim pertamanya, Ronald Koeman berhasil membawa Barcelona menjuarai ajang Copa del Rey. Barcelona incar Roberto Martinez sebagai pengganti dari Ronald Koeman. Ketika Joan Laporta resmi terpilih sebagai presiden Barcelona yang baru, terdapat berbagai spekulasi mengenai masa depan dari Ronald Koeman. Pelatih asal Belanda itu disebut tidak masuk dalam rencana jangka pendek maupun jangka panjang dari Laporta. Roberto Martinez, pelatih utama dari timnas Belgia, menjadi salah satu pelatih yang dipertimbangkan untuk menggantikan Ronald Koeman. Laporta tidak ingin memecat Ronald Koeman sebelum yakin dapat merekrut penggantinya. Kontrak Ronald Koeman sendiri di Camp Nou masih akan berlangsung hingga tahun 2022 mendatang. Roberto Martinez juga memiliki kontrak hingga tahun 2022 mendatang bersama timnas Belgia hingga Piala Dunia 2022. Namun kini terdapat klausul yang dapat membuatnya henggang apabila diberi tawaran oleh klub yang lebih besar. Resmi, Inter Milan dan Antonio Conte putuskan untuk berpisah. Antonio Conte sebenarnya sedang dalam masa bahagia saat ini, sebab ia baru saja membawa Inter Milan meraih Scudetto. Namun setelah itu awal mendung muncul di Inter Milan. Kondisi keuangan klub dikabarkan makin tidak sehat. Situasi ini memaksa Inter Milan harus melakukan pemotongan gaji. Ada juga kabar bahwa Nerazzurri harus menjual beberapa pemainnya. Antonio Conte dikabarkan tidak sepakat dengan rencana dari manajemen Inter Milan tersebut. Terlebih ia merasa bahwa tim asuhannya sebenarnya malah butuh tambahan amunisi. Antonio Conte dan manajemen Inter Milan kemudian dikabarkan berselisih paham. Dari situ keduanya dikabarkan bakal saling memilih jalan sendiri-sendiri alias berpisah. Dan kabar itu ternyata menjadi kenyataan. Pada Kamis dini hari waktu setempat, Inter Milan mengumumkan bahwa mereka resmi berpisah dengan Antonio Conte. Cari pengganti Wijnaldum, Liverpool datangkan pemain dari Leicester City. Liverpool dikabarkan tengah membidik bintang lini tengah Leicester City yakni Youri Tielemans pada bursa transfer musim panas nanti. Gol yang menawan di partai final Piala FA 2020-2021 itu merupakan puncak performa Tielemans sepanjang musim kali ini. Penampilan mengesankan yang ia tunjukkan itu berhasil membuat Liverpool kepincut dan ingin segera mendatangkannya pada bursa transfer nanti. Laporan dari Grid Goal menyebutkan jika Liverpool membidik Youri Tielemans yang akan diproyeksikan sebagai pengganti bagi Georginio Wijnaldum yang telah sepakat menyeberang ke Barcelona di akhir kontraknya musim ini. Youri Tielemans sendiri dikabarkan bahagia merumput bersama Leicester City, namun dirinya tak bakal bisa menahan rayuan untuk tampil bersama salah satu klub papan atas Eropa dan bermain di Liga Champions pada musim depan. Youri Tielemans sendiri ditebus oleh Leicester City dari AS Monaco dengan mahar sebesar 40 juta euro pada bursa transfer musim panas 2019 yang lalu. Sejak itu dirinya berhasil membuktikan peran kunci di lini tengah The Foxes di bawah asuhan dari Brendan Rodgers. Tanpa gelar musim ini, Zinedine Zidane 100% tinggalkan Real Madrid. Zinedine Zidane memutuskan mundur dari Real Madrid. Ini bukan isu pertama yang menyebutkan bahwa Zinedine Zidane mundur dari kursi kepelatihan Real Madrid. Pada pertengahan musim, ia juga sempat disebutkan mundur dari Los Blancos. Hanya saja kabar tersebut ternyata hanya sebatas kabar. Namun kini jurnalis kenamaan yakni Fabrizio Romano menyebutkan Zidane memilih pergi usai menjalani tugasnya sebagai pelatih Real Madrid di periode keduanya. Hal itu tak lepas dari kegagalannya musim ini karena tak berhasil membawa satu pun gelar bagi Real Madrid. Fabrizio Romano biasanya tak sembarang mengeluarkan informasi yang menyebut jika Zidane sebelumnya sudah berbicara dengan Florentino Perez terkait keputusannya tersebut. Keduanya pun sepakat untuk sama-sama mengakhiri kerjasama.
Real Madrid dan Zinedine Zidane segera mengeluarkan pernyataan resmi dalam beberapa jam ke depan untuk mengumumkan bahwa mereka akan resmi berpisah. Zidane 100% akan pergi meninggalkan Real Madrid. Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.